Indonesia. Nah, yang kedua, saya juga menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa memang proses pemutakhiran data berkelanjutan ini dalam melakukan optimalisasi atau updating data yang mungkin terjadi perubahan yang tentunya bisa dikerjasamakan dengan Dukcapil ya, dengan Dukcapil. Nah, dan juga ke depan saya juga tidak paham karena memang 2021 ini masih pertengahan ya, jadi belum melihat terkait dengan anggaran yang ada di KPU Kabupaten Kota. Apakah ada anggaran-anggaran yang memungkinkan dilakukan optimalisasi dan juga dikerjakan dalam melakukan pemutakhiran data berkelanjutan ini secara maksimal. Misalkan dengan berkorelasi dengan seluruh stakeholder yang ada terkait dengan data pemilih khusus yang ada di Jakarta Timur. Dan juga mungkin hal-hal lain bisa dilakukan ya selama itu memang anggarannya ada ya, tapi saya juga belum paham. Nah, mudah-mudahan kita berharap apapun itu kita dapat melakukan secara maksimal dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. Nah, dan sering juga saya sampaikan dalam proses pleno ini kepada seluruh peserta pemilu juga harus terlibat aktif ya dalam melakukan pemutakhiran data khususnya kepada seluruh anggota, simpatisan dan lain sebagainya. Karena ini persiapan untuk pemilu ke depan. Jadi kalau pemilu biasanya itu adalah data pemilih itu adalah data pemilu terakhir yang disandingkan dengan DP4, tapi pada pemilu akan datang itu adalah daftar pemilih berkelanjutan ini yang kemudian akan disandingkan dengan DP4 dari Dukcapil. Sehingga kalau misalkan data pemilih berkelanjutan ini benar-benar konsisten ya, updating datanya berjalan ya, mudah-mudahan nanti tidak banyak lagi persoalan-persoalan terkait dengan data pemilih dalam setiap pemilu. Kita tidak tahu apakah pemilu nanti di 2022 atau 2024, yang jelas kalau mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 nanti pemilu di 2024. Tapi kalau misalkan kita melihat dari rancangan undang-undang yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi 2, itu ada draft-draftnya yang sudah bertebaran ya, mungkin di antara kita juga sudah membaca semua bahwa memang pemilu ada nanti di 2022. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat kita semua, buat penyelenggara, buat peserta, buat pemilih, apapun itu. Pada prinsipnya KPU akan siap ya melaksanakan pemilu di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Pak Wage, terima kasih, dan teman-teman semua yang sudah bekerja sama, bekerja sukses juga, bekerja cepat, dan saya harapkan kita semua sehat selalu, tetap menjalani protokol kesehatan ya, karena memang kita lihat ya banyak sekali Jakarta ini yang sudah terpapar ya, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Ya ini kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa melewati situasi ini dengan sehat. Itu saja, terima kasih. Wallahumma fiqil aqwam mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdin yang telah memberikan arahannya mewakili Ibu Betty Epsilon Idros. Acara selanjutnya, sebelum kita mulai pada acara inti, marilah kita bersama-sama panjatkan doa terlebih dahulu agar acara dapat berjalan lancar sampai dengan selesai. Yang akan dipimpin oleh Saudara Heru Muharto, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai acara, marilah kita angkat tangan kita seraya berdoa demi kelancaran acara rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan KPU Kota Jakarta Timur tahun 2020. Izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa dengan cara agama Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikiddin. Iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami panjatkan segala puji syukur kami, ya Allah, atas limpahan nikmat sehat, dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menghadiri menyelenggarakan acara rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan KPU Kota Jakarta Timur tahun 2020. Ya Allah, ya Tuhan kami, luruskanlah langkah kami dalam acara ini untuk mendemokrasi di Kota Jakarta Timur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Jadikan semua langkah kami dalam menghadiri acara ini sebuah ibadah untuk amalkan nanti, ya Allah. Rabbana atina min rahmatan wa hayyin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjabah doa kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita lanjut pada acara inti, kami mengingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah kami berikan di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini adalah pembacaan hasil DPB edisi ke-10 yang akan disampaikan oleh Kadif Data KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Teddy Kurnia. Disilakan. Terima kasih, Jeng Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadif, Pak Nurdin. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Timur atau yang mewakili, dan Dandim 0505 Jakarta Timur atau yang mewakili, Ketua Bawaslu beserta anggota yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol atau yang mewakili, dan yang saya hormati Sudin Capil Jakarta Timur, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalapas kelas 1 Cipinang, Lapas Narkotik kelas 2A Cipinang, dan Rutan Cipinang yang alhamdulillah sudah hadir. Lalu Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu dan Rutan kelas 2A Jakarta Timur, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya banggakan, Ketua Partai atau LO Jakarta Timur, alhamdulillah sudah hadir ya. Tadi saya lihat ada PDIP, ada Gerindra, ada Demokrat, Bang Mamat ya. Lalu Perindo, Nasdem yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan yang dimuktahirkan di bulan Desember, lalu kita plenokan di bulan Januari. Dan ini Bapak Ibu sekalian, data terakhir dari data yang diberikan oleh Dukcapil kepada KPU Kota Jakarta Timur. Lalu di bulan
depan, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan memuktahirkan data yang semester kedua. Saya izin share terkait dengan hasil pemuktahiran di bulan Desember. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan regulasi daftar pemilih berkelanjutan ini, memang kami mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017, lalu SE nomor 181 terkait dengan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, lalu SE nomor 304 terkait pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan SE nomor 34 ini kita melaksanakan dengan WFH. Lalu SE nomor 550 terkait rapat pleno yang dihadiri oleh partai politik dan stakeholder. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, data pemilih berkelanjutan yaitu proses pemuktahiran data dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus di luar tahapan pemilu atau pemilu kada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih. Yang seperti kita sama-sama ketahui dan kita dengar bersama yang tadi disampaikan oleh Pak Nurdin, bahwa pemuktahiran ini atau DPB ini, jikalau nanti dipakai di tahun 22, jika pilkada di 22, maka data inilah yang disinkronisasi dengan DP4. Lalu kalau misalnya pemilu kada itu ada di 24 dan pilpres di 24, maka inilah yang dipakai untuk sinkronisasi untuk pemuktahiran dengan DP4 gitu. Yang biasanya yang kita sama-sama ketahui bahwa setiap pemilu ke belakang yang dipakai untuk memuktahirkan atau untuk sinkronisasi adalah daftar pemilih tetap. Namun di Undang-Undang 7 tahun 2017 ini diatur bahwa untuk pemuktahiran yang digunakan yaitu adalah daftar pemilih berkelanjutan dan daftar dan DP4 gitu ya. Jadi ini yang kita plenokan setiap bulan dan kita muktahirkan setiap bulan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses pemuktahiran ini, apa saja data yang dimanfaatkan oleh KPU Kota Jakarta Timur. Pertama, yang kita gunakan yaitu DPK tahun 2019. DPK ini cukup tinggi ya di Jakarta Timur. Maka kita sinkronisasi dan kita telaah apakah ini semua sudah masuk ke dalam DPT di 2019 atau belum. Jadi kalau misalnya belum masuk, tentunya kita akan kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Jadi di bulan Maret itu kita laksanakan pleno, itu semuanya hampir dari sumber data dari daftar pemilih khusus gitu ya. Nah, lalu selanjutnya masukan atau laporan masyarakat. Nah, ini terkait masukan laporan masyarakat ini bisa dilakukan langsung menyerahkan data, baik diserahkan ke KPU Kota Jakarta Timur. Nah, terkait dengan laporan masyarakat juga kami sedang menunggu terkait dengan aplikasi dari KPRI terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini yang kemarin dilombakan dan sudah ada hasilnya 5 besar. Nah, dari pemenang itulah ke depan itu akan diberikan aplikasi yang sudah
ACC oleh KPRI diberikan ke masing-masing kota. Dan kami masih menunggu terkait dengan aplikasi. Itu untuk mempermudah kami ketika menerima masukan atau laporan masyarakat. Jadi mudah-mudahan segera kita dapatkan dan segera kita implementasikan di KPU Kota Jakarta Timur. Yang ketiga, sinkronisasi DP4. Nah, DP4 juga kami belum menerima dari KPRI, masih menunggu gitu ya. Nah, terkait dengan perubahan data penduduk tiap 6 bulan dari Dinas Dukcapil. Nah, ini terkait dengan data dari Dukcapil ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa yang kami terima dari Dukcapil itu periode 18 April 2019 sampai 1 April 2020 ini data ini yang hari ini adalah terakhir kami pencermatan atau penelaahan pemuktahiran yang hari ini kita plenokan. Jadi data itu kita muktahirkan sampai di bulan Desember gitu. Nah, terkait dengan bulan depan, alhamdulillah kami juga sudah menerima dari Dukcapil data yang untuk dimuktahirkan dan diplenokan di bulan Februari itu data dari Dukcapil semester 2 ya. Itu alhamdulillah sudah kami terima pada tanggal 2 Oktober tahun 2020. Itu yang kita pakai atau yang kita muktahirkan di bulan Januari ya, awal tahun, dan kita plenokan di bulan depan. Selanjutnya ini terkait dengan infografis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi total keseluruhan di Jakarta Timur ya, di Jakarta Timur itu laki-laki sebanyak 1.121.740 pemilih ya, dan perempuan 1.144.622 pemilih. Dengan rincian laki-laki dan perempuan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini data sampel, data yang meninggal, data pindah, data masih TNI. Ini saya belum edit. Jadi yang ketiga ini adalah data yang awalnya dia memilih, lalu sekarang sudah menjadi TNI Polri, tentunya kita akan TMS-kan. Nah, yang ketiga ini data TNI. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait data sampel ini di bulan lalu kami mendapat masukan dari Bawaslu Jakarta Timur terkait dengan permintaan untuk dimunculkan di slide ya, slide presentasi terkait dengan sampel data meninggal, data pindah, dan data kategori TMS dan data potensi pemilih baru yang terdiri dari data pendatang dan data pemilih pemula ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami tampilkan bahwasanya ini yang kami dapat dari data Dukcapil ya. Sampelnya kami tidak banyak karena kalau terlalu banyak nanti penuh ya ininya slide-nya. Nah, data sampel yang meninggal juga kita tampilkan, data pindah, dan yang ketiga ini data TNI ya. Jadi di tahun 2019 masih memilih, lalu di sekarang sudah aktif menjadi TNI, maka kita akan TMS-kan gitu ya. Jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan data pendatang dan pemilih pemula. Nah, ini pemilih pemula dan pendatang ini yang tentunya dia dari luar Jakarta Timur lalu masuk Jakarta Timur secara lengkap, by name by address, dan secara alamat juga KTP juga sudah pindah semuanya ya ke Jakarta Timur. Tentunya kami KPU Kota Jakarta Timur
mempunyai kewajiban untuk memasukkan ya data yang pendatang kepada daftar pemilih berkelanjutan. Karena kemungkinan ya ke depan otomatis dan dipastikan akan memilih di Kota Jakarta Timur. Lalu pemilih pemula itu rata-rata memang umurnya 17 tahun ya Bapak Ibu sekalian, ya kelahiran 2002 dan saat ini memang sudah mempunyai hak untuk memilih ya, apalagi di tahun depan jika ada Pilgub 2022 atau misalnya di tahun 2004 mereka sudah punya hak pilih untuk kami masukkan kepada daftar pemilih berkelanjutan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini perubahan kependudukan yang semester pertama ya, 18 April 2019 sampai 1 April 2020 ini yang keseluruhan atau yang tahap pertama ya Bapak Ibu sekalian ya. Tahap pertama yang kami terima. Ini yang terakhir bulan ini yang terakhir kami lakukan pemutahiran atau kami plenokan. Nah, untuk di bulan depan kita memakai data yang tahap kedua atau semester 2 ya, data yang baru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini historical pemilih baru dan TMS. Setiap bulan saya runutkan supaya menjadi historical data ya dari bulan ke bulan. Tapi saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang ya, hampir setahun ini. Nah, saya akan membacakan di bulan Desember yang bulan Desember atau yang hasil pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan di bulan Desember ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kategori TMS, meninggal TNI pindah yang tadi by name by address-nya sudah Bapak Ibu lihat bahwa yang meninggal itu total 10 kecamatan menjadi 1.764 orang. Itu meninggal di 10 kecamatan. Tentunya kami akan melakukan atau men-TMS-kan ya di daftar pemilih berkelanjutan ini. Lalu yang TNI itu 13 orang ya. Lalu yang pindah ini dari Jakarta Timur keluar Jakarta Timur secara by name by address gitu kan. Dari segi administrasi juga sudah pindah. Itu totalnya 4.027 orang. Nah, lalu pendatang yang tadi by name by address juga sudah Bapak Ibu lihat, itu yang dari luar Jakarta Timur masuk ke Jakarta Timur. Tentunya kami punya kewajiban untuk memasukkan data ke daftar pemilih berkelanjutan. Totalnya 2.185 orang. Lalu yang pemilih pemula, ya, yang kategori 17 tahun, totalnya 3.144 orang. Itulah data yang kami muktahirkan, yang kami kelola, yang kami analisa, ya, yang kami telaah di bulan Desember dan kita plenokan di bulan ini ya, di hari ini tanggal 14. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini historical hasil penetapan rapat pleno dari bulan ke bulan ya, dari bulan Maret, bulan April sampai Desember ya. Ini ngeling dari DPT HP 3 sampai Desember ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan di bulan Desembernya terkait dengan historical hasil penetapan rapat pleno. Dan ini yang akan kita tetapkan ya, yang akan kita tetapkan di daftar pemilih berkelanjutan di bulan Desember ya tahun 2020. Nah, total keseluruhan ya laki-laki 1.121.740. Lalu yang perempuan 1.144.622. Lalu jumlah laki-laki dan perempuan atau jumlah keseluruhan menjadi 2.266.362
orang. Inilah yang kita akan tetapkan di bulan Januari ini, hasil kerja kami di bulan Desember. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan atau masukan bisa kita diskusikan setelah ini. Usikum wa nafsi bitaqullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teddy yang sudah membacakan dan menjelaskan hasil DPB edisi ke-10. Baik dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami persilakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada kami persilakan sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya yaitu penetapan DPB edisi ke-10. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau memberikan saran dan masukan. Mungkin dari Bawaslu Kota Jakarta Timur, Bapak Sahroji atau Bapak Marhadi. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU DKI Jakarta yang diwakili oleh Pak Nurdin, dan yang saya hormati Ketua KPU Jakarta Timur beserta anggota, dan yang saya hormati dari Kesbangpol, Polres, dan DIM, dan Kepala Lapas dan Rutan, dan pimpinan partai sekalian. Terima kasih atas waktunya, dan juga saya sangat mengapresiasi terhadap teman-teman KPU Jakarta Timur yang rutin untuk pleno daftar pemilih berkelanjutan ini. Suara saya dapat didengar dengan jelas ya? Jelas, pakai. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Yang pertama yang saya tanyakan, ini tadi saya cek itu ya, daftar historical pemilih baru dan TMS bulan Desember itu sama persis ya dengan bulan November. Tapi ketika rekapnya itu berbeda, itu yang saya pertanyakan ya, karena saya cek itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua juga, alhamdulillah, terima kasih masukan kita diterima untuk ditampilkan contoh data by name by address. Walaupun saya sudah diberitahu untuk pemberian data by name by address ke Bawaslu itu memang peraturannya dari Bawaslu, dari KPU RI dan KPU DKI. Adakah solusi gitu ya? Ini supaya untuk kebaikan bersama, untuk sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, karena tujuan dari kita pleno daftar pemilih berkelanjutan ini adalah untuk lebih berkualitasnya daftar pemilih tetap kita. Dan juga memang kita menyadari belum ada aplikasi dari KPU RI untuk bisa kita mengecek gitu. Kemudian teknis aduan masyarakat itu bagaimana kira-kira teman-teman KPU Jakarta Timur ini teknisnya gitu kan. Karena misalnya sering saya katakan, misalnya saja diri saya ya, apakah saya sudah masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan atau tidak, saya tahunya dari mana. Itu gitu ya. Adakah sistem atau aplikasi yang bisa sehingga saya tahu atau masyarakat tahu bahwa saya sudah masuk atau belum masuk gitu. Itu teknisnya bagaimana. Kemudian karena memang sekarang ini sedang masa pandemi dan banyak sekali yang meninggal. Kalau kita lihat misalnya hampir di tetangga saya aja misalnya saya dengar si Fulan meninggal gitu kan, banyak yang meninggal. Dan ini kalau kita ingin mengecek itu ya, mengecek apakah beliau-beliau yang ini sudah meninggal
masih eksis di daftar pemilih berkelanjutan atau sudah TMS itu caranya bagaimana? Dan ini juga perlu ada terobosan-terobosan dari teman-teman KPU Jakarta Timur. Kemudian kalau memang tidak ada peraturan ya untuk berkualitasnya data pemilih berkelanjutan kita, khususnya Bawaslu ini kan dalam rangka pengawasan supaya lebih baik juga daftar pemilih berkelanjutan. Kalau daftar pemilih itu karena datanya adalah data dikecualikan, kalau by name, by address, by nick itu lengkap itu adalah dirahasiakan atau data pribadi yang dikecualikan, adakah solusi? Misalnya saja tiap halo? Ya, lanjut Pak Kiai. Lanjut. Adakah solusi kreatif dari teman-teman KPU Jakarta Timur, misalnya saja tiap kelurahan itu diberikan daftar pemilih berkelanjutan by name saja, tidak by address tiap kelurahan, ataupun yang sebab-sebab dikecualikan misalnya adanya nick ya, ada nicknya ini yang sebab-sebab dikecualikan. Nah misalnya seperti dulu berapa angka di belakangnya itu dikasih bintang sehingga tidak melanggar yang dikecualikan. Jadi kita bisa mengawal daftar pemilih yang berkualitas ini, tetapi tidak menabrak aturan-aturan yang telah ditentukan oleh KPU RI dan KPU DKI gitu. Atau nicknya tidak ada, tapi by name-nya ada, sehingga orang bisa mengecek yang tinggal di kelurahan itu namanya sudah masuk atau belum. Ataupun yang meninggal kita bisa mengecek apakah kepulan yang tinggal di RT sekian, RW sekian, dan kelurahan ini sudah di drop dari daftar pemilih berkelanjutan atau belum karena sudah meninggal. Kita tahu si ini sudah meninggal gitu. Mungkin dan juga apakah KPU ini sudah koordinasi dengan dinas pemakaman berkenaan dengan orang-orang yang meninggal tadi. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marhadis. Silakan Pak Teddy mungkin mau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kalau saya catat di sini ada 5 nih ya intisari dari apa yang Pak Kiai sampaikan. Baik, pertama terkait dengan data historikal. Data historikal sama itu bukan dari November Desember, bahkan itu Oktober, November, Desember hampir sama, Pak Kiai. Karena memang kami setelah rakor sama Kadif Data DKI waktu itu di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya tidak ada data dari Dukcapil, apa yang kami plenokan? Kan begitu ya. Makanya data yang ada itu kami belah gitu ya. Jadi kami belah duren tuh, belah 3 kan gitu. Nah, dari data sisa yang bulan Oktober itu ada sekitar cukuplah buat 3 bulan. Jadi itu data hampir sama gitu. Baik kategori TMS-nya maupun kategori potensi pemilih barunya gitu. Nah, itu historical data potensi pemilih baru sama kategori TMS sama, tapi kenapa di hasil rekapnya itu berbeda? Karena otomatis berbeda karena ketika data TMS kita masukkan mengurangi data daftar pemilih berkelanjutan bulan sebelumnya. Lalu kalau misalnya potensi pemilih baru itu kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan. Nah, kalau misalnya data DPB dari bulan ke bulan juga sama, otomatis hasil rekap juga sama. Tapi karena setiap bulan ini kita sampaikan selalu berbeda di hasil rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan itu gitu ya. Jadi karena beda makanya ketika kita masukkan walaupun historikanya sama, tentunya akan keluar waktunya beda gitu ya. Itu Pak Kiai terkait dengan data historikal ya. Nah, terkait solusi by name by address, saya juga sudah berupaya sekuat tenaga. Saya selalu komunikasi sama Pak
Partono, bahkan saya sampaikan kemarin terkait dengan pemberian data ya, pemberian data yang di Jakarta Selatan gitu ya. Saya sampaikan, Pak, ini ada apa kecemburuan sosial nih. Selatan dapat, kenapa Timur tidak? Saya sampaikan seperti itu. Tapi malah kami kena semprot gitu ya, dan membuat statement dan memberikan jawaban yang kemarin saya sampaikan ke Pak Kiai gitu. Jadi itu jawaban dari Pak Partono gitu. Mungkin bisa dicek di bulan ini Jakarta Selatan kemungkinan tidak memberikan lagi gitu Pak Kiai. Jadi kita sudah berupaya. Nah, terkait dengan solusi by name by address, mungkin saya minta ke Pak Ketua ya, Pak Ketua KPU KPU Kota Pak Wage untuk menyampaikan terkait dengan solusi ya, nanti ditambahkan Pak Wage. Nah, terkait dengan teknis ya, teknis pengaduan masyarakat itu memang sementara ini masih manual, belum berupa aplikasi gitu. Nah, terkait dengan manual itu ya mungkin ada sekitar kita atau ya keluarga kita yang misalnya baru 17 tahun, itu kan potensi pemilih baru ya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya secara administrasi sudah pindah dari daerah ke Jakarta Timur, itu bisa disampaikan gitu ya. Baik satu atau dua nggak masalah, kami akan terima gitu. Jadi untuk sementara ini baru sifatnya manual yang kita terima, belum berupa aplikasi, karena kami juga masih menunggu terkait dengan aplikasi yang akan diturunkan oleh KPU RI. Nah, selanjutnya data meninggal. Nah, data meninggal ini betul kata Pak Kiai tadi disampaikan bahwa banyak tetangga yang perlahan gitu ya meninggal gitu. Banyak karena pandemi ini atau lain halnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, terkait data yang meninggal atau updating data memang belum muncul di bulan ini. Baru kita munculkan ya, baru kita telah, baru kita mutakhirkan, baru kita proses di di bulan ini, bulan Januari, dan kita akan plenokan di bulan depan. Jadi itu baru kelihatan ininya ya, tingginya terkait data yang meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, data yang kami sajikan ini atau data yang kami kelola ini, data yang kami mutakhirkan ini memang data yang sebelum pandemi gitu. Ya, data sebelum pandemi. Kenapa kami awet-awet ini data? Karena seperti kita ketahui bahwa Dukcapil ini mengeluarkan per 6 bulan gitu. Jadi nggak setiap bulan. Makanya kami harus memanage data ini supaya kami bisa melakukan kewajiban kami ya setiap bulan itu pleno gitu ya, sesuai dengan SE 181. Setiap bulan kami melaksanakan pleno. Kalau tidak ada bahan kami bingung gitu ya terkait apa yang harus diplenokan. Nah, yang kelima terkait dengan dinas pemakaman. Nah, kalau dinas pemakaman, kalau nggak salah kami kemarin komunikasi sama Dukcapil bahwa dinas pemakaman sama Dukcapil ini kan selalu koordinasi ya, dan datanya itu diberikan kepada Dukcapil, dan Dukcapil mengolah segala macam ya kan, baru diberikan kepada kami. Dan data yang semester kedua ini ya sudah dapat diterima ya, sudah kami terima oleh KPU Jakarta Timur dan akan disinkronisasi ya di bulan ini dan diplenokan di bulan depan. Jadi terkait dinas pemakaman, kalaupun misalnya kami minta data ke dinas pemakaman itu tidak lengkap pakai gitu ya, hanya sebatas nama kalau nggak salah ya. Jadi nggak elemen datanya itu nggak komplit gitu. Perlu lagi kami harus datang lagi ke Dukcapil gitu. Jadi itu akan merepotkan gitu ya, karena tidak lengkap elemen datanya, baik NIK, angka dan sebagainya. Kami hanya menunggu saja data dari Dukcapil dan memanfaatkan data yang diberikan di semester 2 kemarin ya, di tahun 2020. Mungkin untuk dari nomor 1, 3, 4, 5 sudah saya jawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama Pak Kiai. Mungkin terkait dengan solusi nih, solusi by name by address seperti apa nih kira-kira
strateginya gitu mungkin Pak Kiai ya. Mungkin silakan Pak Ketua. Pak Wagi, silakan. Mohon bantuannya. Baik. Baik, makasih Mas Edi sama Pak Marhadi. Terkait solusinya, tadi Pak Marhadi kan sudah memberikan simulasi solusi ya. Seperti ya, contohnya nama saja tanpa nick misalkan dan lain-lain. Tentu secara pribadi saya menyambut baik, tapi lagi-lagi Pak Marhadi sama rekan-rekan semua, itu belum ada perintah dari KBRI untuk kami menjalankan itu, dan itu ditandai juga dengan penganggaran di kami, dan itu belum muncul. Dan artinya sejauh ini sebelum ada perintah tertulis dari KBRI, maka kami seperti sekarang ini tentunya mungkin kalau teman-teman Bawaslu ingin mendalami dan juga rekan-rekan stakeholder yang lain ingin mendalami seperti apa sih dapur KPU Jakarta Timur, saya membuka akses untuk teman-teman dan juga seluruh stakeholder datang ke KPU Jakarta Timur dan kita siap memberikan simulasinya, karena hanya itu wewenang yang diberikan kepada kami untuk simulasi di kira-kira di komputer kami gitu, kira-kira gitu Pak Marhadi. Artinya dari saya nggak masalah, tapi secara hierarki institusi kami belum mendapatkan instruksi untuk melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan nanti setelah masuk penganggaran baru dan juga masuk aplikasi, nanti aplikasi akan sama, maka saya bilang, saya hanya menekankan saja bahwa aplikasi Kaliber ini adalah aplikasi sementara saja, dan ketika KPRI sudah memberikan pengumuman resmi terkait siapa pemenangnya, maka aplikasi Kaliber ini otomatis tidak berfungsi lagi. Artinya kita tunggu aplikasi resmi dari KPRI, maka aplikasi resmi ini di launching, otomatis by address dan seluruh kelengkapan data yang ada di aplikasi akan kami lakukan seperti biasa, tentu dengan menyebar itu ke tempat-tempat strategis dan juga ke tempat-tempat yang tadi Pak Marhadi sampaikan. Ini gitu Pak Marhadi. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Wagi, Mas Teddy. Sama-sama Pak. Siap PKI. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Silakan Pak Saroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga siang, Pak. semua berbahagia, diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dikabulkan hajat doa-doanya. Amin. KPU Jawa Timur Saroji menambahkan yang disampaikan Pak Marhadi. Pertama, saya menegaskan saja terkait azas transparansi itu ada di undang-undang, ada di PKPU. Ya. Kemudian ada pemilu akses yang memudahkan masyarakat, partai politik atau yang lain untuk bisa melihat atau data-data tersebut yang ada di KPU, termasuk dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Memudahkan pemilu akses itu kan memudahkan kepada siapapun yang ingin mengakses apa yang ada di KPU, termasuk di Bawaslu ya sebagai lembaga publik. Meskipun data-data itu juga ada ada kriterianya, ada yang dikecualikan, ada yang serta-merta dan sebagainya lah. Nah, saya cuma menegaskan saja bahwa akses itu sebagai dasar kita penyelenggara pemilu ya, asas transparansi untuk berkegiatan dalam penyelenggaraan pemilu maupun non pemilu. Satu itu. Yang kedua, saya mau mempertegas terkait ini, Mas Teddy. Jadi status Kaliber ini sebenarnya bagaimana saat ini? Apakah masih digunakan untuk mengupload data-data agar masyarakat bisa mengakses, atau karena ini tadi
sebagai model dalam rangka kontestasi di KPU RI ya. Itu sebenarnya statusnya gimana? Apakah yang kemarin kita pernah diskusikan bahwa KPU Jakarta Timur mengupload data yang sudah diverifikasi terkait data pemilih berkelanjutan ke dalam Kaliber atau stop gitu? Artinya Kaliber itu tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh KPU Jakarta Timur. Karena kalau saya coba mengakses di Kaliber itu kan masih susah. Nomor NIK saya belum ada, mungkin nomor NIK saya yang lain juga belum ada. Nah ini perlu di-clearkan statusnya. Apakah masih proses perbaikan dan proses mengupdate atau sudah tidak? Karena ini hanya untuk model dalam rangka konsultasi di KPU. Yang selanjutnya, bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang proses dimulai Maret, April, Mei, Juni sampai dengan November itu menggunakan salah satunya menggunakan data dari Disdukcapil periode April 2019-2020 ya, jadi setahun pasca pemilu ya, April 2019 sampai dengan April 2020. Mungkin saya mau meminta kejelasan terkait data-data itu. Yang pertama, dari sebenarnya berapa data yang diberikan oleh Dukcapil itu keseluruhan? 1.000 kah, 2.000 kah, 3.000 kah, atau berapa? Satu itu. Jadi jumlahnya berapa yang diklaim oleh Dukcapil bahwa ini saya kasih KPU periode April 2019 sampai 2020. Sekian. Nah kemudian dari sekian tersebut, itu yang TMS berapa? Ya, yang TMS berapa? Kemudian yang pemilih baru berapa? Kemudian yang invalid berapa? Invalid itu artinya data itu tidak jelas. Mungkin Dukcapil memberi data kan yang penting satu periode setahun, brak gitu kan. Tidak di detail mungkin ada yang belum dicek satu persatu sehingga ada data yang invalid. Kalau invalid yang kita pahami kan nicknya salah atau alamatnya kurang dan sebagainya. Nah itu kira-kira ada yang invalid nggak Dati? Sehingga kita nanti bisa kita bagian dari pengawasan kita bahwa apakah betul data yang diberikan Dukcapil itu seperti itu, sebagaimana nanti kita cross check ke berita acara yang sudah KPU berikan kepada kita. Ini bagian dari pengawasan kita. Kalau misalkan nanti ada ketidaksesuaian kita sampaikan bahwa ini tidak sesuai sehingga mungkin ada perbaikan-perbaikan. Selanjutnya menginjak ke data yang baru diberikan oleh Dukcapil 2 Oktober 2020. Nah, untuk data ini apakah sudah dimasukkan ke dalam sudah diperbarui ya sebagai data penambah data berkelanjutan atau belum atau nanti Januari ini baru di breakdown ya untuk pemutakhiran data pemilih 2021 dan selanjutnya. Mungkin saya penambahannya itu diperjelas saja. Terima kasih KPU semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Lisa, langsung ke saya. Ya, silakan Pak Teddy, mau menanggapi atau lanjut dengan yang mau bertanya? Langsung ya? Oke, langsung Pak. Ya, ada pertanyaan tuh di chat tuh. Terima kasih Pak Ketua Feroji terkait dengan informasi publik yang tadi disampaikan sama Pak Ketua. Saya juga ingin membacakan terkait dengan SE 551 ya dari KPU RI terkait permintaan data gitu. Nah, KPU memberikan keterangan ada di poin 4 ya, di poin 4 yang menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 58 Ayat 1
kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya, atau menjadikan data pribadi penduduk dan data kependudukan sebagai bahan informasi publik. Jadi di SE 551 itu ada poin itu yang merunut terhadap peraturan pemerintah nomor 40. Jadi sampai sekarang sih memang kami terbentur ketika kami berkeinginan memberikan data ini terbentur terkait dengan SE 551. Mungkin itu Pak Sarjo terkait dengan data yang informasi publik. Nah, terkait data keseluruhan ya, data keseluruhan saya akan tampilkan sebentar. Data keseluruhan yang diberikan kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun itu rinci ya, sangat rinci sekali. Dukcapil memberikan kepada kami, alhamdulillah, baik data meninggal, data temporary, data pindah ya, ataupun pendatang ya, dan pemula. Ini data yang diterima oleh kami gitu ya. Totalnya meninggal itu 29.419. Lalu yang TNI Polri ini 816. Lalu yang pindah total yang kami terima ini di Jakarta Timur 67.126. Lalu yang kategori potensi pemilih baru totalnya ya, kategori pendatang 37.251 orang. Lalu yang pemula atau yang berusia 17 tahun pada periode pertama itu, periode April 2019 sampai April 2020 itu 52.497 gitu. Nah, ini data keseluruhan. Data yang diberikan di semester pertama. Ya, semester pertama periode April 2019 sampai April 2020. Nah, untuk yang kedua ini belum kami seperti ini kan, kemungkinan di bulan depan saya akan tampilkan seperti ini gitu ya. Berapa total yang kami dapat kategori TMS dan kategori pemilih baru. Nah, terkait dengan data invalid yang tadi disampaikan sama Pak Ketua bahwa data invalid nyaris tidak ditemukan oleh kami. Kenapa? Karena data yang diberikan Dukcapil ini adalah sumbernya dari DPT 2019. Contohnya begini, di tahun 2019 ya, di tahun 2019 atau yang kategori DPT ternyata orang si A itu masih dalam DPT Jakarta Timur, sedangkan perbaharuan atau updating data dari Dukcapil itu orang sudah pindah gitu, sudah pindah dari Jakarta Timur, ya, bayan by address-nya, EKTP-nya, gitu ya, sudah pindah. Nah, maka dari itu Dukcapil memberikan keterangan kepada kami, ini loh yang sudah pindah dari Jakarta Timur, gitu. Jadi yang kemarin masih ada dalam DPT itu segera dikeluarkan atau di TMS-kan. Lalu yang TNI Polri, yang kemarin masih memilih di tahun 2019, rupanya periode setelah pemilu itu mereka sudah jadi TNI Polri gitu. Tentunya harus di TMS-kan karena nggak punya hak pilih. Begitu juga yang meninggal gitu, begitu juga yang meninggal. Nah, dalam 1 tahun itu totalnya yang kami terima yang meninggal itu 29.419. Itulah data-data yang yang kami terima. Jadi data invalid itu biasanya muncul ketika coklit selesai kita input ya, PPK PPS input dan kita perkenalkan di kota, itu muncul data invalid. Dan data invalid muncul atau keluar itu biasanya PPK PPS ketika menginput itu mungkin kelelahan segala macam gitu ya, atau misalnya PPDP-nya ketika menulis di form ya, di formulir coklit itu tidak
apa namanya, tidak jelas gitu dilihat, sehingga apa namanya, ketika diketik ulang oleh Tarli PPS itu berbeda gitu. Jadi itu muncul invalid. Biasa seperti itu kalau misalnya data-data invalid. Ya, setelah hasil pencoklitan baru muncullah data-data invalid. Nah, kalau ini pemadanan bahasanya. Kalau yang kami terima dari Dukcapil ini pemadanan. Yang kemarin itu masih MS, sekarang TMS gitu. Nah, kalau misalnya kemarin tidak ada, sekarang ada nih datanya, by name by address-nya. Jadi kayak contohnya pendatang dan pemula, itu datanya kan tentunya lengkap ya, elemen datanya dari NKK, NIK segala macam, begitu pun pemula gitu ya, lengkap elemen datanya. Tentunya kita tinggal masukkan saja ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Jadi nyaris hampir tidak ada apa namanya data-data invalid. Mungkin itu terkait dengan data. Nah, terkait dengan apa namanya kaliber ya, kaliber 20 yang tadi disampaikan sama Pak Ketua juga. Jadi kaliber ini memang peruntukannya untuk kontestasi ya, kontestasi di KPU RI. Namun kami belum apa namanya, kita sudah berupaya sekuat tenaga tapi belum terpilih gitu. Jadi kalaupun misalnya kami masih mengoperasikan kaliber itu, khawatir jadi apa namanya buang-buang tenaga untuk menyempurnakan kaliber, karena tentunya ke depan kan tidak terpakai gitu. Nah, yang terpakai itu ya yang di ACC oleh KPU RI atau yang nanti diluncurkan atau diberikan kepada KPU RI gitu. Mungkin itu singkat terkait dengan apa namanya kaliber, Pak Ketua Seroji. Terima kasih. Saya menambahkan aja Mas Dedi ya. Silakan Pak Ketua dengan begini Pak Ketua Bawaslu dan rekan-rekan semua. Kaliber ini peruntukannya untuk kontestasi betul. Tapi KPU Jakarta Timur waktu itu memberikan langkah maju, memberikan penawaran kepada panelis di atas bahwa kami layak dipilih itu dengan cara memasukkan nama-nama sampel di 3 kecamatan kalau tidak salah. Ya. Nah, itu sifatnya masih penawaran. Nah, penawaran itu ternyata karena sekaligus penawaran non kontestasi, tidak salahnya kami waktu itu meminta izin kepada atasan kami untuk mempromosikan kaliber. Itu bagian dari kontestasi. Nah, kami kemudian memberikan memberikan ruang promosi dan juga dibolehkan untuk dioperasionalkan dalam pleno sebelum penilaian kontestasi berakhir. Nah, itu kami masih diberi ruang, sehingga kami sampai sebelum pemberian nilai, sebelum pemberian keputusan, kami masih tetap memakai Pak Ketua dan rekan-rekan semua. Cuma setelah ada keputusan untuk pemenangnya dari KPU lain, nah otomatis penawaran kami ini, kaliber ini kemudian dengan sendirinya juga tidak berlaku kembali gitu. Karena satu, aplikasinya akan segera di-launching oleh KPRI, dan sehingga kalau kami memakai kaliber juga nanti tadi betul kata Mas Teddy, ini udah pasti nggak bakal dipakai kaliber ini gitu. Jadi itu penawaran dan sekaligus promosi kita waktu sebelum kontestasi. Nah, karena kontestasi sudah berakhir, maka penawaran kami juga sudah berakhir, kira-kira demikian. Tapi ikhtiar kami alhamdulillah waktu itu sebelum ikhtiar itu kami sebagai salah satu KPU yang sudah siap aplikasinya, bahkan kami sudah maju dengan cara menginput, tapi nasib berkata lain bahwa kami belum kepilih. Itu saja mungkin. Terima kasih Ketua. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin perwakilan dari partai politik? Pak Rahmat? Itu ada di chat tuh, nerusin yang pertanyaan Pak Marhadi tadi. Di chat kayaknya belum ada, Bang Rahmat. Ya, bisa diulangin aja, Pak. Apa pertanyaannya?
Kedengeran nggak? Ya, kedengeran Pak. Oke, ini nerusin yang Pak Marhadi aja tadi tanyakan, soal musibah COVID ini kan pastikan menggerus DPT ya. Nah, pertanyaan saya sederhana aja, apakah ada data yang terupdate per bulan yang sudah terkonfirmasi dari Dukcapil ke KPU atau sebaliknya? Itu aja sih. Silakan Pak Teddy atau Pak Wage mau menanggapi. Ya, baik. Terkait data yang sudah kami terima dari Dukcapil semester 2 ini diberikannya per tanggal 2 Oktober tahun 2020. Tapi 2 Oktober itu kemarin masih belum lengkap elemen datanya. Jadi baru potensi pemilih baru yang kategori pendatang dan pemilih pemula. Namun yang TNS itu belum update gitu ya. Kami terima tapi elemen datanya ada yang kosong gitu. Nah, setelah diperbaharui oleh Dukcapil ya di awal di akhir November awal Desember itu kami menerima kelengkapan data keseluruhan. Jadi sudah bisa kami mutakhirkan di bulan ini, lalu di bulan depan kita akan munculkan total berapa yang meninggal, berapa TNI Polri, dan berapa yang pindah dari Jawa Timur yang kategorinya TNS, dan berapa potensi pemilih baru yang kategorinya pendatang dan pemilih pemula. Jadi data yang diberikan tanggal 2 Oktober ini, 2 Oktober tahun 2020 ini akan kami mutakhirkan di bulan ini, ya, akan kita kelola di bulan ini dan kita akan sampaikan, lalu kita rapat plenokan di bulan depan. Jadi yang kami terima ini belum bisa update lah di bulan depan gitu, Bang Mamat gitu. Jadi semoga saja tidak ada kendala dan halangan, di bulan depan kita akan kelola data yang update, terutama data yang meninggal. Ya, pasti itu sangat menggerus data daftar pemilih berkelanjutan di Jakarta Timur karena cukup tinggi terkait dengan data meninggal akibat wabah ini. Mungkin itu Pak Jenglisa. Baik, Pak Teddy. Ya, silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Silakan Pak Sudin Dukcapil. Ya, terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi terkait dengan data yang meninggal, khususnya yang COVID. Alhamdulillah, kami Sudin Dukcapil Jakarta Timur berkoordinasi terus dengan dinas, dan dinas berkoordinasi dengan dinas pemakaman. Jadi khusus data-data tersebut kami lakukan cross-check ke lapangan dan melakukan update terhadap kondisi data-data yang sudah meninggal. Jadi data-data yang meninggal yang sudah diberikan tadi itu bagiannya salah satunya adalah termasuk yang terkena musibah karena meninggal COVID-19. Tapi memang saya yakin kita tidak memberikan kondisi data bahwa ini COVID, karena kan sekali lagi untuk kondisi data tersebut mungkin menjadi data yang dikatakanlah menjadi data tersendiri, terpisah begitu, tidak diberikan keterangan bahwa meninggal karena COVID. Makasih Pak, itu saja tambahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih Pak Sudin Dukcapil. Baik Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Kita akan lanjutkan acara pada penetapan DPB edisi ke-10 yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Wage Wardana Hadi. Silakan.
Baik, makasih Jam. Baik, makasih Mas Dedi. Jadi Bapak Ibu semua, saya membacakan rekapitulasi DPB bulan Desember tahun 2020 di tanggal 14 Januari 2021 ini. Pertama, Kecamatan Cakung, jumlah kelurahan 7, jumlah pemilih laki-laki 198.746, jumlah pemilih perempuan 195.449, total 394.195. Cipayung 8 kelurahan 97109 laki-laki 98766 perempuan, total 195.875. Ciracas 5 kelurahan 107.476 laki-laki 110.575 perempuan, 218.051 jumlah pemilih di Ciracas. Duren Sawit 7 kelurahan 157.139 laki-laki 160.502 perempuan, 317.641 totalnya. Jatinegara 8 kelurahan 120.123 laki-laki 120.365 perempuan, total 240.488. Kramat Jati 7 kelurahan 110.407 laki-laki 112.562 perempuan, 222.969 totalnya. Makassar 5 kelurahan 73.778 laki-laki 78.664 perempuan, 152.44 totalnya. Matraman 6 kelurahan 69771 laki-laki 18331 perempuan, jumlah 141602. Pasar Rebo 5 kelurahan 75673 laki-laki 81082 perempuan, 156755. Pulau Gadung 7 kelurahan 111518 laki-laki 114826 perempuan, total 226344. Total 65 kelurahan 1121740 laki-laki 1144622 perempuan, total pemilih di Jakarta Timur untuk DPB bulan Desember adalah 2.266.362 untuk disahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wage yang telah menetapkan DPB edisi ke-10 bulan Desember 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengingatkan kembali bahwa untuk soft copy rekapitulasi DPB edisi 10 bulan Desember 2020, Bapak dan Ibu bisa mengunduh pada link yang telah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rapat pleno pada siang hari ini telah selesai kita laksanakan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami seluruh panitia KPU Kota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada acara kami siang hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, makasih. Pak Nurdin, Pak Pimpinan Partai Terima kasih, Politik. Cak Nur.